Oke. Halo teman-teman semuanya dan Pak Azwar Ahmad, selamat sore. Yang di sini kami bakalan mempresentasikan nih hasil diskusi kami tentang tugas minggu kedua. Dan tidak lupa-lupanya nih, kami bakalan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ini, saya sendiri Muhammad Ridwan Fajri dari DTM 2020. Yang berikutnya juga ada nih teman saya, Citra Arya juga dari Departemen 2020, Departemen Teknik Mesin, maaf. Dan yang berikutnya ini ada teman saya, Hidi Aldebaran dari DTM 2020. Dan yang berikutnya juga ada Muhammad Fadli Bayu Samudra dari DTM 2020. Dan yang berikutnya ada Rafi Fadli Zaki Arik dari DTM 2020. Dan yang berikutnya ini ada teman saya Muhammad Fasyar Ramadan dari DTM 2020 juga. Oke, nah yang di sini kami bakalan langsung nih ngejelasin materinya. Nah, kalau buat sub-bab yang bakalan kami bahas, ini bisa teman-teman semua lihat gitu. Ini ada di poin 9,3 di bounded sum test sampai nanti itu ke teorema B gitu. Oke, nah yang di sini ini sudah kami buatin nih urutan presentasinya dan juga apa aja sih yang bakal kami bahas gitu. Nah, yang pertama di sini yang bakalan presentasi saya sendiri dan tema yang saya bahas yang pertama tentang alternating series dan yang berikutnya limit comparison dan yang ketiga absolute convergence. Oke. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja nih teman-teman semuanya ke alternating series limit. Oke, nah kan yang di sini nih kita udah lihat nih soalnya gitu. Soalnya ini sih bisa kita baca aja gitu masing-masing gitu. Nah, kan yang di sini pasti karena dia angka semua gitu, ini kayak bakalan bikin pusing juga gitu kan. Tapi sih yang ini teman-teman semuanya pada dasarnya kita cuma perlu tahu gitu. Kan yang di sini ini kan dia tuh kan karena sebuah tes gitu, sebuah pengujian gitu. Nah, yang di sini itu pengujian kita untuk mencari tahu gitu. Ini apakah konvergen atau divergen gitu. Tapi sih yang jadi masalahnya apa sih yang konvergen itu, apa sih yang konvergen itu, kita harus tahu dulu tuh apa bedanya gitu. Nah, di sini nih teman-teman semuanya, konvergen itu ciri-cirinya, jika nih equation tersebut gitu, kita bikin limit gitu, dia nggak bakalan ada value-nya gitu. Itu sih salah satu ciri-ciri kalau nanti itu dari suatu persamaan itu dia bakalan konvergen gitu. Dan juga nih kalau konvergen itu pasti yang kalau udah kita lakuin tuh kalkulasi gitu kan, baik melalui limit maupun pakai cara kita menyelesaikan di soal yang udah tercantum di pojok atas ini itu dia bakalan menuju ke suatu titik gitu. Misalnya nih ke suatu titik maksudnya itu tuh dia bakalan masuk ke satu enggak gitu hasil akhirnya gitu. Kalau udah ada kayak gitu ya, yang pertama tuh dia nggak punya nilai dan yang kedua tuh dia menuju ke suatu titik, berarti nih soalnya ini tuh pasti dia bakal konvergen gitu. Nah, yang berikutnya kalau divergen itu kriterianya bagaimana gitu kan. Nah, kalau yang divergen itu teman-teman semuanya kriteria pada dasarnya kita ambil aja itu kebalikan dari konvergen gitu. Nah, kalau buat kebalikannya kayak apa, kita balik lagi nih ke poin pertama gitu, bisa teman-teman baca sendiri gitu. Oke, sampai sini sih gue rasa ini udah bagus lah gitu, udah bisa bikin paham lah gitu buat basicnya gitu. Nah, kita lanjut nih. Nah, kan yang di sini kan kita bakalan melakukan tes berdasarkan alternating series test gitu. Nah, ini sesuai namanya kita akan melakukan pengujian nih pada suatu deret untuk menentukan apakah dia konvergen atau divergen gitu. Jadi sih yang pertama-tama kita harus memahami dulu nih tentang limit dan aljabar sebagai dasar ilmu penunjangnya. Dan kalau masalah limit sih sama aljabar sih karena kita udah masuk ke perguruan tinggi, ada itu pun juga udah kita pelajari waktu SMA. Jadi pasti nih teman-teman semuanya udah paham lah gitu. Dan kalau begitu sih, ayo nih kita jawab nih persoalan yang di atas ini tadi. Oke, kalau buat soalnya mungkin bagi yang pengen belajar nih bisa di screenshot aja atau dicatat gitu soalnya gitu. Oke, langsung aja nih. Nah, kalau buat pembahasannya sih kira-kira sih kayak ini sih. Dan pertama sih, mohon maaf sih karena buat itu saja gitu. Karena masalah di penulisan ekuasi di persamaannya gitu kan, yang di sini itu kan ada syaratnya gitu kan. Ini ada a n plus 1 kecil dari n gitu kan, yang kita tahu gitu kan. Berarti kan kalau udah ada itu persamaannya a n plus 1 kecil dari n, berarti yang angka hasil yang sesudahnya itu tuh pasti
bakalan lebih kecil gitu dari angka yang sebelumnya kayak setengah, terus ya itu sepertiga gitu kan. Berarti kalau kayak gitu tuh deretnya itu tuh kan bakalan decreasing gitu, bakalan menurun gitu. Nah, kalau gitu kan ini kan ada tuh persamaannya -1 n kurang 1 gitu. Nah, kalau dia tuh decreasing kan berarti kan dia tuh kayak menurun gitu, berarti dia tuh bisa nih kita ambil kayak kesamaannya gitu. -1 n kurang 1 per n gitu. Karena dia tuh decreasing gitu. Nah, kan karena kita udah ambil kesamaan yang berdasarkan syaratnya gitu. Berarti kita nih udah bisa nih menyelesaikan soalnya gitu. Karena dia tuh -1 pangkat n kurang 1 per n dan dia juga decreasing gitu yang kayak gue bilang tadi, berarti dia bisa kita ambil nih 1 min setengah tambah 1 min setengah tambah sepertiga kurang seperempat tambah bla 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 gitu kan, dengan tadinya itu tuh AN itu sama dengan 1 per N gitu. Nah kan yang dari situ karena kita tuh udah tahu tuh karena dia tuh decreasing gitu kan, dan hasilnya pun juga udah bisa kita ambil kesimpulannya gitu kan. Yang kayak gue bilang tadi ini kan udah sesuai nih sama syaratnya gitu, angka yang sesudahnya gitu. Contohnya sih maksudnya ini U2 lebih besar gitu kan dari U3, berarti kan bisa nih kita ambil seperti contoh yang gue buatin di bawah itu 1/3 kurang setengah gitu kan. Berarti yang ini itu kan juga benar gitu kan. Terus juga kalau ambil nih contohnya ini 1/5 kurang seperempat gitu. Itu kan juga benar juga kan. Terus kalau buat menentuin gitu apakah dia itu convergence atau divergen, lebih baiknya kita menggunakan limit aja gitu teman-teman semuanya gitu. Nah kalau limitnya sih kita bisa ambil tuh limit n mendekati hingga 1 per n gitu kan. Yang kayak gue bilang di awal tadi ya teman-teman semuanya, kalau buat convergence nilainya nggak ada gitu waktu kita limitin gitu. Nah kan waktu udah kita bikin limit gitu nilainya itu 0 gitu kan. Nah karena dia tuh udah 0 gitu kan, berarti kan dari tujuan awal kita tadi itu kita pengen melakukan pengujian gitu, dan pengujiannya tentang konvergen atau divergen gitu. Nah karena udah 0 berarti ini udah fix nih dia tuh bakalan jadi konvergen gitu. Ya, kalau buat soal ini sih pada dasarnya kita melakukan prinsipnya kayak gini dulu gitu. Kita cari kesamaan, terus kita lakukan pengujian gitu Pak, menentukan yaitu konvergen atau divergen. Sampai sini teman-teman semua pasti sudah paham nih. Oke, baik kalau begitu gue bakal lanjut nih ke soal berikutnya. Dan yang ini absolute convergence test. Yang ini sih pada dasarnya juga sama tuh kayak soal nomor 1 yang gue jelasin tadi, tapi yang bikin bedanya sih yang di sini itu kita bakalan mencari kesamaan tapi dengan prinsip yang agak berbeda aja gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja nih. Nah kalau buat pembahasan sih ini mungkin agak bakal bikin pusing ya, tapi sih jangan pusing sama soalnya sih, pusing sama jawabannya aja gitu teman-teman semuanya. Nah kan yang di sini kan gue nih udah buatin soalnya nih yang gue foto ini kan. Itu kan kita udah tahu tuh nilai AN-nya itu sama dengan N pangkat 3 per 3 pangkat N gitu. Terus kan yang ke soal nomor 1 tadi juga kita cariin kesamaannya dulu gitu. Berarti kita ambil aja nih AN plus 1 sama dengan N plus 1 pangkat 3 per 3 pangkat N gitu. Nah karena kita tuh pakai metode kesamaan gitu, kita ambil aja nih perbandingan gitu. Seperti yang gue tulis di bawah ini gitu. Gue bandingin nih A pangkat N plus 1 per A pangkat N gitu kan. Terus yang ini kan jadinya itu N plus 1 pangkat 3 per 3 N plus 1 gitu. Nah kan yang kayak gue bilang tadi kan ilmu penunjangnya itu ada tentang aljabar gitu. Berarti kalau kayak gitu teman-teman semuanya, yang ini tuh kita selesai nih pakai cara aljabar gitu. Nah ini tuh bisa teman-teman lihat aja itu step by stepnya gitu pakai metode aljabar juga nih. Ini ngomong-ngomong juga ada nih sedikit eksponen buat ilmu dasarnya gitu. Nah nantinya kan itu bakalan sampai itu kita ke AN plus 1 per AN gitu sama dengan N plus 1 pangkat 3 per N gitu, dan kali 1/3 gitu kan. Yang persamaan aljabarnya itu udah selesai gitu. Karena untuk melakukan pengujian apakah dia itu convergence, absolute convergence atau divergen, itu kita uji lagi itu dia tuh ke limit tak hingga gitu. Nah kan sesuai konsep limit ya, yang nantinya itu tuh yang N itu bakalan jadi 1 kali sepertiga gitu kan. Nah kan karena sepertiga itu kecil dari 1 gitu, dan sesuai yang kita pelajari di sebelumnya gitu, itu bakalan dia tuh jadi convergence gitu. Berarti ini tuh soal ini dia absolute convergence gitu.
Oke. Gua harap nih teman-teman semuanya paham sampai sini. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya itu comparison limit test. Nah, yang comparison limit test ini pun juga pada dasarnya kayak soal yang nomor 1 ya, dan nomor 2 yang gue jelasin tadi juga gitu. Kan yang di sini itu tuh ada nih soalnya sebagaimana yang udah kita lihat nih gitu. Oke, mungkin bisa dipantengin dulu 1, 2, 3. Oke, kita langsung aja nih ke jawabannya gitu. Nah, kalau buat soal ini pun kita juga bakal mencari kesamaan gitu. Kesamaan kayak soal nomor 1 dan nomor 2 gitu pada dasarnya. Nah, yang di sini itu gua ambil aja nih langsung kesamaannya per 3 per 4 pangkat N gitu. Nah, kalau begitu kita ambil perbandingannya aja sekalian itu. Kita ambil perbandingan lalu kita ambil limitnya gitu. Dan buat ini sih kita selesai juga nih pakai prinsip aljabar dan juga konsep di limit hingga gitu. Nah, kalau buat konsepnya sih karena alasan waktu gitu ya, teman-teman sih mungkin bisa review ulang sendiri aja gitu karena ini juga udah jadi pelajaran SMA kan gitu. Nah, kan yang nantinya itu kan bakalan jadi nih limit M mendekati tak hingga 4 pangkat M per 4 pangkat N kurang 3 per 4 pangkat N gitu. 4 pangkat M per 4 pangkat N sama dengan 1 gitu. 3 per 4 pangkat N itu dia nantinya bakalan sama dengan 0 gitu. Nah, kan hasilnya itu 1 gitu ya. Nah, kan dari syarat yang gue bilangin tadi juga gitu ya. Kalau misalnya dia tuh menuju ke satu hasil gitu, itu kan maksudnya itu 1 gitu misalnya kan, berarti dia itu bakalan konvergens gitu. Nah, kalau dari gua sih sekian presentasinya yang tentang beberapa tadi itu tentang alternating limit test, absolute convergence test sama comparison limit test ini tadi. Oke, sekian dari gua, ada bisa dilanjutin nih oleh teman-teman gua. Terima kasih. Selanjutnya ini mengenai soal bounded sum test. Yang pertama itu buktikan bahwa barisan ini tuh konvergen. Nah, lanjut. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa dari bounded sum test ini kita memakai dari setengah partial sum dari SN dibatasi, maka jika dibatasi ini nanti akan membentuk grafiknya konvergen. Yang pertama itu kita mencari perbandingan barisan konvergen. Nah, yang A ini kita cari dengan SN-nya tuh SN1 per 1 faktorial tambah 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial sampai 1 per N faktorial rumusnya. Nah, kalau misalnya ini kan yang A tuh N faktorial tuh rumusnya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sampai nilai N SN tertentu. Nah, kalau misalnya U ini kita dapat dari perbandingan konvergennya dengan rasio setengah, SN-nya itu 1 per 2 ditambah 1 per 2, 1 per 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 4 tambah 1 per 8 sampai dia tuh mempunyai rumus 1 per 2N min 1. Nah, kalau N ini kan 1 kali 2 kali 2 atau rasionya setengah. Lalu selanjutnya tuh kita inversin dari nilai N-nya dari A sama U, didapat tuh nilai, nah ternyata tuh A-nya itu kurang dari U. Nah, selanjutnya itu kan dari U itu kan R-nya nilainya 1 per 2N. 1 per 2N itu kan E2N-nya 1 per 2 kan karena nilainya 1 per 2, R-nya kurang dari 1, maka konvergen. Nah, terus juga karena SN-nya kurang dari U, dari sini kita dapat SN kurang dari U, kita cari dia di mana batas apa maksimalnya, didapat garis dibatasinya maksimalnya min 2. Jadi karena nilai U-nya itu terbesar ini kan dia menentukan ini bukan divergen, harusnya konvergen, maka yang sum terkecilnya pasti nilainya konvergen. Nah, ini kan berdasarkan grafiknya terlihat bahwa ini yang birunya ini tuh dia SN yang atau A, terus yang merahnya tuh SN atau U. Yang di sini tuh SN-nya tuh 2, terus yang A-nya itu tidak akan melebihi nilai 2 atau bahkan bisa lebih kurang. Bisa kurang dari itu. Lanjut. Lanjut. Nah, yang kedua ini mengenai soal dari P-series, buktikan bahwa barisan ini konvergen atau divergen. Nah, kalau P-series ini kita mencari nilai P yang konstan. Dari P-series ini terdapat beberapa ketentuan. Jika dari hasil nilai P-nya lebih dari 1, maka P-series ini grafiknya nantinya akan konvergen. Tapi jika nilai P-nya kurang dari 1, maka P-series ini nanti akan memiliki grafiknya divergen. Nah, dari soal yang tadi itu mencari fungsi suku KN terlebih dahulu.
karena kan tadi ada yang sama 1/2 pangkat 3 akar 2, ya nanti kita ganti dengan N, karena dari pola ini kita bisa mengetahui polanya. Polanya itu 1/N pangkat 3 akar N. Nah, dari P series ini kita menentukan dari persamaan 1/N pangkat P. Nah, di sini kita cari dulu berapa dari pangkat P-nya ini sendiri. Lalu 1/N pangkat 3 akar N kan bawah itu N pangkat 3 akar N. N-nya itu kan N pangkat 3 dikali N-nya harusnya N-nya pangkat 1/2. Nah, nanti didapatnya itu N-nya 4/3. Nah, dari sini kita dapat bahwa 1/N pangkat P-nya itu nilainya P-nya itu 4/3 atau P-nya itu lebih dari 1, maka grafik ini nantinya akan konvergen. Nah, kalau dari grafik data UN ini, dia akan konvergen ke bawah, tapi kalau misalnya dari penderetnya itu atau SN, dia tahu konvergennya akan ke atas. Nah, selanjutnya ini mengenai dari soal absolute ratio test. Yang pertama ini merupakan deret hingga yang dimulai dari 1 dengan rumus min 1 N plus 1 dikali N kuadrat dibagi N pangkat pangkat N. Nah, dari absolute ratio test ini kita dari berdasarkan teori ini bahwa limit N mengerti hingga dari mutlak UN plus 1 dibagi UN sama dengan P. Nah, UN plus 1 itu merupakan misalnya suku kedua, tapi yang UN itu merupakan suku ke-1. Jadi kita mencari suku kedua dibagi suku ke-1 atau bisa juga suku ketiga, suku kedua yang merupakan nanti hasilnya merupakan P. Nah, jika nilai P-nya kurang dari 1, maka deret ini absolutely convergent atau nilai konvergennya itu dari mutlak, makanya nilainya positif semua. Nah, jika nilainya P-nya lebih dari 1, maka deret ini termasuk divergen. Jika nilai P-nya sama dengan 1, maka deretnya itu inkonklusif atau tidak bisa dicari. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu dari mutlak UN plus 1 dibagi UN. Nah, ini kan karena dari soalnya N plus 1, kan harusnya yang ada N-nya itu kita jadi N plus 1. Jadinya N plus 1 kuadrat dibagi pangkat N plus 1 dibagi suku sebelumnya atau N kuadrat dibagi pangkat N. Nah, nanti didapat hasilnya tuh N plus 1 kuadrat ditambah N kuadrat. Nah, limitnya ini kita masukin ke limit N menderita hingga dari N plus 1 kuadrat dibagi kali N kuadrat. Nah, hasilnya tuh sekitar 1 dibagi atau E-nya itu 3,78 atau 1 dibagi 3,78 itu hasilnya 0,368. Nah, nilai P-nya itu kan karena kurang dari 1, maka deret ini absolute convergent atau nilainya itu positif semuanya, positif convergent. Nah, di sini kan kalau dari data UN atau suku-sukunya dia memiliki convergent yang dia naik dulu baru dia turun. Nah, tetapi kalau dari deretnya karena dia terus ditambah, maka dia harus sampai dia tuh naik sampai batasnya tuh 2. Oke. Berikutnya nih teman saya ke Mas Hide. Dan terima kasih buat Rama. Oke, silakan Hide. Oke, terima kasih Ridwan. Perkenalkan lagi, saya Hide. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang diferensiasi dan integrasi suku demi suku. The next one. Nah, jadi ini merupakan bunyi dari teorema A. Jadi kita bayangin aja kalau deret pangkat ini sebagai sebuah polinomial dengan suku-suku yang tidak terhingga. Jadi dia seperti halnya dengan polinomial. Jadi operasi integrasi dan diferensiasi itu dapat dilakukan pada suku demi suku. Nah, seperti di bawah ini, yang pertama ini diferensiasi, yang kedua itu integral. Jadi teorema A ini mengimplikasikan bahwa beberapa sifat. Jadi teorema A ini menyatakan bahwa S itu dapat didiferensiasikan dan diintegrasikan, dan teorema ini menunjukkan bagaimana caranya turunan dan integral dihitung.
Dan teorema ini juga mengimplikasikan bahwa jari-jari konvergensi deret-deret yang telah didiferensiasikan dan telah diintegrasikan sama dengan jari-jari konvergensi deret semulanya. Mungkin penjelasan singkatnya seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Jadi soalnya ini kita disuruh mencari bentuk dari deret pangkat dari suatu fungsi tersebut, di mana fungsi ini adalah fx sama dengan 2 per 1 min x kuadrat. Nah, dari materi-materi sebelumnya ada deret geometri yang sudah kita ketahui, yaitu deret geometri yang berupa gx sama dengan 1 per 1 min x, yang sama dengan 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 dan seterusnya sampai plus x pangkatnya min 1 gitu kan. Nah, dia ini bentuk deret pangkatnya itu sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari xn untuk interval x lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Nah, dengan lanjut Wan. Nah, dari deret geometri gx yang sudah kita ketahui tadi, kita gunakan untuk menjawab soal tadi. Jadi 1 per 1 min x yang fungsi gx tadi sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari xn. Nah, setelah itu kita kali 2. Kenapa kita kali 2? Biar nanti saat didiferensiasikan atau diturunkan nanti kita dapat persamaan yang awal tadi. Jadi kita kali 2 dulu, pos kanan dan kiri. Jadi 2 per 1 min x sama dengan 2 kali dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari xn. Nah, setelah itu kita diferensiasikan atau turunkan seperti di kotak yang kiri ini menggunakan limit h sama mendekati 0 menuju 0 dari fx plus h minus fx per h kita masukkan menjadi 2 per 1 min x plus h dikurangi dengan 2 per 1 min x per h, lalu jadi kita samakan penyebutnya yang atas, jadi limit h mendekati 0 dari 2 min 2x min 2 plus 2x plus 2h per 1 min x min h dikali dengan 1 min x per h. Nah, kita kalikan, jadi nanti ketemu, kita kurangi 2 min 2 0, min 2x plus 2x 0, jadi sisa 2h per 1 min x min h dikali dengan 1 min x, dan dikali dengan 1 per h. Hanya kita coret, kita dapatkan limit h mendekati 0 sama dengan, limit h mendekati 0 dari 2 per 1 min x min h, hanya kita masukkan 0, jadi tinggal 2 per 1 min x kali 1 min x atau 2 per 1 min x kuadrat sama dengan 2 dikali sigma n sama dengan 0 dan kita hingga dari nxn pangkat n min 1. Terus nanti kita temukan bentuk dari deret berpangkatnya dari fungsi yang awal atau 2 per 1 min x kuadrat ini sama dengan sigma n sama dengan 0 kita hingga dari 2nx pangkat n min 1, dan di sini ada grafiknya yang dimana fungsi yang sudah kita diferensiasi tadi yang 1 per 1 min x tadi tidak konvergen tidak mempunyai konvergenan atau batas-batas konvergenan, jadi otomatis fungsi yang sudah kita turunkan tadi juga tidak mempunyai batas-batas konvergenan. Dan yang untuk yang merah ini grafik fx, dan untuk yang deret sigma dan sigma 2nx pangkat n 1 ini ditunjukkan oleh yang merah. Boleh juga next one. Ridwan. Udah. Mungkin selanjutnya ini soal kedua, sama disuruh mencari bentuk berpangkat dari fungsi fx ln sama dengan ln 1 per plus x. Nah, jadi sama kayak tadi langkah-langkahnya, cuman setelah kita mengingat lagi persamaan deret dari gx ini, kita jadikan x-nya sebagai min x agar nanti jadinya 1 per 1 plus x sama dengan 1
min x plus x kuadrat min x pangkat 3 dan seterusnya sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari min 1 pangkat n xn untuk interval x lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Next. Oke, udah. Nah, dari persamaan yang sudah kita dapatkan tadi, kita integralkan kedua ruasnya, diintegral yang kiri diintegral dan kanan diintegral agar kita mendapatkan persamaan yang awal tadi, yaitu ln 1 plus x. Jadi yang kiri menjadi ln 1 plus x dengan x min x kuadrat per 2 plus x pangkat 3 per 3 min x pangkat 4 per 4 dan seterusnya sampai plus min 1 pangkat n dikali dengan x pangkat n per 1 per n plus 1 plus c sama dengan sigma n sama dengan 0 kali, sampai tangga dari ini hasil integralnya jadi sigma n sama dengan 0 sampai tangga dari min 1 pangkat n dikali dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c untuk interval x lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Nah, setelah itu kita masukkan x-nya 0. Kenapa 0? Agar nanti kita mendapatkan c-nya juga sama dengan 0. Jadi ln 1 plus 0 sama dengan c plus 0 min 0 dan seterusnya sampai 0. Jadi itu pasti 0 dan c-nya juga pasti 0. Jadi kita dapatkan untuk deret pangkat dari fungsi fx ln 1 plus x tadi adalah x min x kuadrat per 2 plus x pangkat 3 per 3 min x pangkat 4 per 4 dan seterusnya sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari min 1 pangkat n dikali dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 untuk interval x dari min 1 dan kurang dari 1. Boleh dilanjut, Ridwan. Oke, ini contoh soal yang terakhir, sama soalnya mencari deret berpangkat dari fungsi yang diberikan. Nah, ini fungsinya adalah gx sama dengan ln 3 min x. Jadi dari yang awal kita mengetahui bahwa deret gx sama dengan 1 per 1 min x ini sama dengan sigma n sama dengan 0 ditambah dari f pangkat n untuk interval x lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Mungkin jadi next one. Udah. Oke, nah di sini kita ambil fungsi 1 per 3 min x. Kenapa? Karena nanti kalau fungsi 1 per 3 min x ini kita integralkan, hasilnya bakal jadi min ln dari 3 min x. Atau sama dengan fungsi yang awal tadi, cuman ada minnya. Jadi kita ambil dulu fungsi 1 per 3 min x ini, dan kita cari deret berpangkatnya, yaitu kita ketemu 1 per 3 dikali dengan sigma n, karena ini bentuknya sama aja kan, 1 per 3 kali 1 per 1 min x per 3 sama saja dengan 1 per 3 min x sama dengan 1 per 3 kali sigma n sama dengan 0 sampai tangga dari x per 3 pangkat n untuk interval min 3 x lebih dari min 3 dan kurang dari 3. Nah, habis itu kita integralin, integral biasa, integral 0 sampai x dari 1 per 3 min x dt sama dengan integral 0 sampai x dari 1 per 3 sigma n sama dengan 0 sampai tangga dari per 3 pangkat n dt. Nanti jadi min ln 3 dt halo, tes, dengar? Iya. Bagaimana? Jadi min ln 3 min x plus ln 3 sama dengan 1 per 3 sigma n sama dengan 0 sampai tangga dari x pangkat n plus 1 per 3 pangkat n dikali dengan n plus 1. Nah, jadi kita temukan bahwa deret pangkat dari fungsi gx ln 3 min x tadi adalah ln 3 min sigma n sama dengan 0 sampai tangga dari x pangkat n plus 1 per 3 pangkat n plus 1 dikali dengan n plus 1.
Itu juga ada grafiknya. Yang fungsi gx itu ditentukan dengan grafik yang berwarna biru, dan untuk fungsi deret berpangkatnya ditentukan dengan grafik berwarna merah. Mungkin sekian pemaparan saya tentang teorema A dari deret berpangkat. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Hide. Yang berikutnya ini bisa dilanjutkan nih, teorema A, silahkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema A di power series. Teorema A dari power series itu berbunyi jika sebuah power series yang bentuknya sigma dari AN, X pangkat N, yang konvergen, intervalnya itu hasil intervalnya itu pasti salah satu dari 3 poin di bawah ini. Yang pertama itu the single point, X sama dengan 0. Nah, nanti ini titik intervalnya itu hanya satu titik, yaitu titik 0 biasanya. Terus yang kedua, an interval minus R, point R, plus possibly one or both endpoint. Yang kedua ini artinya nanti hasil intervalnya itu berada di antara dua titik. Titik A dan titik B, misalnya gitu. Yang ketiga adalah the whole real line. Kalau yang ketiga ini artinya nanti hasil intervalnya berada di seluruh garis bilangan real. Lanjut, Tuan. Oke. Oh, ini ada kesalahan buat penempatannya. Yang pertama itu a single point X sama dengan 0. Saya katakan tadi nanti teret ini mempunyai konvergen yang mempunyai satu titik interval yaitu 0. Ini ada contoh soal. Sigma n sama dengan 0 menuju tak hingga dari 7n faktorial X pangkat 3n. Yang pertama kita lakukan itu kita mencari rasio tesnya. Jadi limit n mendekati tak hingga absolut dari 7n min 7 faktorial dikali X pangkat 3n min 3 per 7n faktorial dikali X pangkat 3n. Setelah itu kita dapat mengeluarkan X-nya. Jadi X pangkat 3 absolut dikali absolut dari 7n min 1 faktorial per 7n faktorial. Nah, hasil dari rasio tes ini itu 0 jika X-nya sama dengan 0 dan tak hingga jika X-nya tidak sama dengan 0. Karena kita cari konvergennya, berarti kita ambil yang hasilnya 0. Berarti deret ini konvergen pada titik X sama dengan 0. Lanjut, Tuan. Oke. Yang kedua, an interval. Ini sebuah interval yang nanti hasilnya mempunyai dua titik. Ini ada contoh, yaitu 1 plus sigma n sama dengan 1 menuju infinite dari min 1 pangkat n dikali X pangkat n per n dikali n plus 2 faktorial. Yang pertama kita lakukan itu sama seperti tadi, mencari rasio tes, yaitu limit n mendekati tak hingga dari absolut X pangkat n plus 1 per X plus 1 dikali X plus 3 dibagi X pangkat n per n dikali n plus 2. Selanjutnya kita dapat keluarkan X-nya kayak tadi, yaitu absolut dari X dikali absolut dari n kuadrat plus 2n per n kuadrat plus 4n plus 3. Nanti kita dapat hasilnya absolut dari X. Selanjutnya, Wan. Oke. Nah, itu tadi karena absolut dari X ketika X sama dengan 1, deret 1 plus sigma n sama dengan 1 menuju infinite dari min 1 pangkat n dikali 1 per n dikali n plus 2. Yang mana absolut konvergen dibandingkan dengan sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga 1 per n kuadrat.
Dan yang ketika X sama dengan min 1, deret 1 plus sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga min 1 pangkat N dikali min 1 pangkat N per N dikali N plus 2. Menjadi 1 plus sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga dari 1 per N kali N plus 2 yang mana konvergen dibandingkan deret sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga dari 1 per N kuadrat. Nah, karena dua hasil tersebut, deret konvergen ini interval yang dua titik, yaitu titik min 1 kurang dari X, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 1. X1. Nah, yang ketiga adalah the whole real line. Jadi nanti ini intervalnya yaitu ada di sepanjang garis bilangan real. Ini ada contoh soal yaitu sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga dari 2 pangkat N dikali X pangkat N per N faktorial. Nah, yang pertama kita lakukan sama seperti tadi, mencari rasio tes dulu. Limit dari N menuju tak hingga dari absolut 2 pangkat N plus 1 dikali X pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial dibagi 2 pangkat N dikali X pangkat N per N faktorial. Nanti kita dapat hasilnya, yaitu absolut dari 2X dikali absolut dari 1 per N plus 1. Dan didapatkan hasilnya adalah 0. Karena hasilnya dari 0, rasio tesnya, jadi power series ini konvergen untuk semua nilai X atau semua bilangan real. Lanjut, Tuan. Oke. Dan untuk terakhir, catatan terakhir, satu deret power series yang konvergen tidak mungkin mempunyai interval yang terputus seperti 2 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 1. Dan, mohon maaf, ini salah penulisan, yang benar itu min 3 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan min 1. Lanjut, Tuan. Mungkin itu dari saya, mungkin bisa lanjutkan dengan teman saya. Oke, yang berikutnya tentang integral test. Terima kasih kepada Pak Li dan dipersilahkan nih buat menjelaskan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang integral test. Sebenarnya dasarnya sama, mungkin langsung ke soalnya aja. Di sini ada soal apakah deret sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga 6n kuadrat per n pangkat 3 plus 1 itu konvergen. Di sini maksudnya adalah kita ingin membuktikan dari soal ini sifatnya itu konvergen atau divergen gitu. Nah, langkah pertamanya itu kita mengintegralkan dengan mengganti n dengan x. Integral 1 menuju tak hingga 6x kuadrat per x pangkat 3 plus 1 dx. Nah, terus kita ubah ke pola limit menjadi limit a menuju tak hingga integral 1 menuju a 6x kuadrat per x plus 1 dx. Dengan kita substitusi nanti sama dengan x plus 3 x pangkat 3 plus 1 dan dx sama dengan 3x kuadrat dx. Nah, kita lanjut ke limit a menuju tak hingga 2 integral 2 menuju a pangkat 3 plus 1 du per u. Sini kita mendapatkan limit a menuju tak hingga 2 buka kurung dan u tutup kurung dengan batas 2 menuju a pangkat 3 plus 1. Di sini kita nemu limit a menuju tak hingga 2 buka kurung len a pangkat 3 plus 1 min len 2. Nah, di sini tuh kita mendapatkan hasilnya tak hingga. Sehingga sifatnya itu divergen. Mungkin lanjut, Tuan. Oke. Oke, di sini ada saya akan membahas soal tentang ordinary comparison test. Nah, mungkin di sini ada soal apakah deret sigma n plus 1 menuju tak hingga 1/5 plus 2n itu konvergen. Nah, di sini tuh kita sebenarnya cukup kayak ngebandingin aja gitu. Kayak kita tahu bahwa nilai 1/2n itu konvergen karena absolut R-nya itu lebih kecil dari 1. Terus juga jika dibandingkan, maka 1/5 plus 2 pangkat n lebih kecil dari 1/2 pangkat n. Sehingga
sehingga sigma n sama dengan 1 menunjukkan hingga 1/5 plus 2 pangkat n itu konvergen. Mungkin sekian untuk ordinary comparison test. Dilanjut, Wan. Oke. Udah ya? Udah Harga? Nah, selanjutnya itu contoh soal dan pembahasan untuk rasio tes. Nah, di sini itu kita ada soal tentukan apakah deret sigma n sama dengan 1 menjuta hingga n per 3 pangkat n itu konvergen atau divergen gitu. Dan penyelesaiannya itu kayak dasarnya sebenarnya udah diomongin tadi dengan P, kalau P nilai P-nya itu kurang dari 1 itu konvergen, P lebih dari 1 sama dengan divergen, terus kalau misalnya P sama dengan 0 itu nggak ada penyelesaian gitu. Nah, terus kita langsung masukin aja ke P sama dengan limit n menuju hingga n plus 1 per 3 per n per 3 pangkat n. Kita dapat di sini limit n menuju hingga n plus 1 per 3 pangkat n per 1 buka kurung 3 pangkat n per n. Terus limit n menuju hingga n plus 1 per n buka kurung 3 pangkat n per 3 pangkat n plus 1. Nah, di sini tuh kita mendapatkan nilai P-nya itu sepertiga, karena sepertiga itu kurang dari 1, sehingga dia itu konvergen gitu. Lanjut, Tuan. Oke. Oke, lanjut. Habis ini penjelasan dari saya. Saya akan jelasin beberapa contoh soal dari teorem MB. Nah, ini yang pertama ada penjelasan singkat dari sequence and series. Bisa dilihat dari sini kayak ada sequence yang tak hingga dan sequence yang terbatas juga. Next. Nah, ini contoh soal 1. Sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga a r pangkat n min 1 sama dengan a plus ar plus ar pangkat 2 ar pangkat 3 dan seterusnya sama dengan a per 1 min r. Nah, a-nya itu konstan, terus r itu rasio. Rumusnya adalah a kali 2n plus 1 per a kali 2 pangkat n. Nah, habis itu dideretin jadi 4 plus 3 plus 9 per 4 plus 27 per 16 plus 81 per 64. Nah, habis itu dicari rasionya. Rasionya 27 per 16 per 9 per 4. Nah, habis itu dicoret-coret ketemu rasionya 3 per 4. Nah, habis itu dari deret itu bisa dikeluarin 4-nya. Jadi 4 dikali 1 plus 3 per 4 tambah 9 per 16 tambah 27 per 64 tambah 81 per 256 dan seterusnya. Nah, dari angka-angka itu bisa dijadiin 3 per 4 pangkat n. Jadi 4 dikali 1 plus 3 per 4 pangkat 1 tambah 3 per 4 pangkat 2 tambah 3 per 4 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, habis itu ditotalin jadi sama dengan 4 A per 1 min R sama dengan 4. Sama dengan 4 1 per 1 min 3 per 4. Nah, sama dengan 4 per 1 per 1/4. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. Next. Oke. Nah, di sini ada contoh yang kedua, yaitu ada baris deret 1, terus 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, dan seterusnya. Nah, habis itu numeratornya atau pembilangnya 1, habis itu penyebutnya 2. Nah, dilihat dari pembilangnya, penyebutnya, n sama dengan 1, D sama dengan 2n min 1, n sama dengan 2, D sama dengan 2n min 1. Nah, itu polanya kayak gitu. Nah, habis itu n sama dengan 1/2n min 1. Jadi A10 sama dengan 1/2 kali 10 min 1 sama dengan 1/19. Jadi 10-nya itu. Next. Oke. Nah, ini ada contoh soal yang ketiga. Sigma n sama dengan 0 menuju tak hingga n x plus 2 pangkat n per 3 pangkat n plus 1. Nah, dilihat dari an-nya sama dengan n x plus 2 pangkat n per 3 pangkat n plus 1. Nah, rasionya adalah an plus 1 per an. Terus dimasukin kan, an-nya tadi udah dapet n x plus 2 pangkat n per 3 pangkat n plus 1. Nah, dimasukin jadi n plus 1 dikali x plus 2 pangkat n plus 1 per 3 pangkat n plus 2 per n x plus 2 pangkat n per 3 pangkat n plus 1. Nah, habis itu sama dengan n plus 1 per n. Nah, dikali x plus 2 per 3. Nah, sama dengan 1 per 1 per n dikali x plus 2 per 3. Nah, habis itu dimasukin limit n menuju tak hingga, jadi 1 ditambah 1 per n
dikali X plus 2 per 3 sama dengan, habis itu dimasukin tak hingga jadi 1 ditambah 1/0. Jadi 1 tambah 0 dikali X plus 2 per 3 sama dengan X plus 2 per 3. Nah itu dari konvergen udah tetapan kurang dari 1. Jadi X plus 2 per 3 kurang dari 1 sama dengan X plus 2 kurang dari 3. Habis itu dicari persamaannya, ketemu min 3 kurang dari X plus 2 kurang 3. Habis itu dipindahin jadi min 5 kurang dari X kurang dari 1. Sekian presentasi dari saya. Oke, sekian nih presentasi dari kelompok kami, dan apalagi ya, dan kalau misalnya nih ada yang perlu dikoreksi nih dari presentasi kelompok kami, ini bisa teman-teman komen aja gitu. Dan yang satu lagi sih, dari hasil presentasi kami ini, semoga nih kami semua mendapatkan nilai yang bagus dari hasil kerja bareng kami gitu. Dan sekian nih semuanya buat presentasi dari kelompok kami. Terlebih terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.